Yang menyediakan ini semuanya kita. Dia cuma tinggal jual air aja dibeli ke kita 900. Dulunya cuma 290. Coba bayangkan, 290 rupiah 2021 begitu kok murah banget. Saya suruh negosiasi, dia setuju cuma 900. Sekarang 900 pun mereka nggak bayar. Kalau tidak, mereka tidak datang dalam waktu 1 minggu, 2 hari dia datang, saya jamin airnya akan kami tutup untuk Kota Solo. Itu tegas dari kami Pemda Kabupaten Solo. Makanya saya miris sekali ya. Kami Pemda Kabupaten Solo dengan resmi mengumumkan besok akan bikin surat kepada Pemda Kota Solo. Kami kasih mereka waktu 1 minggu untuk bernegosiasi dan melunasi semua. Kalau tidak, mereka tidak datang dalam waktu 1 minggu, 2 hari dia datang, saya jamin airnya akan kami tutup untuk Kota Solo. Itu tegas dari kami Pemda Kabupaten Solo. Kepada rakyat Kota Solo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan salahkan kami Kabupaten Solo. Salahkan Pemda dan PDAM Anda yang arogan, yang mau menjarah harga Kabupaten Solo dengan sifat yang angkuhnya. 2 kali diundang secara resmi oleh Pemda, mereka nggak mau datang. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka ya. Jadi terus terang saya agak sedih sekali ya. Rakyat saya berdasarkan BPS itu miskinnya paling besar di Sumatera Barat. Padahal kami di Solo ini punya semua. Saya 2 tahun berusaha untuk mengurangi kemiskinan stunting dari 40%, dari 12% kemiskinan kita turunkan terus. Nah, saya menggali semua potensi yang ada. Dan rata-rata wali-wali nagari, tokoh masyarakat nagari yang ada di sekitar ini ngomong kepada saya, kenapa air kita jual murah, mereka juga nggak bayar? Kenapa kita yang punya air, kita nggak bisa menikmati, justru orang Solo enak-enak? Mereka sampai ke hotel buka berpayang itu, buka keran di atas, langsung air keluar. Air ini dari kita. Sementara rakyat saya di sini, yang langsung nggak ada rumahnya gubuk-gubuk, keran air dibuka nggak ada airnya. Selama ini lebih mengutamakan untuk orang Kota Solo. Itu pun mereka nggak mengingkari, nggak mau membayar. Jadi saya sedih sekali ya. Kasihan saya rakyat Kabupaten Solo selama ini. Saya bersama Solo seperti ini. Udah bekerja sungguh-sungguh bagaimana meningkatkan ini. Walaupun sudah ini, alhamdulillah terima kasih pada BPK yang sudah memberikan laporan-laporan ini akan jadi acuan bagi kami. Peringatan keras pada Pemda Kota Solo, tolong pakai hati nurani Anda dan PDAM, jangan Anda arogan. Ya. Kami Solo seperti siap memberikan tindakan yang tegas. 1 minggu mulai dari detik ini. Besok bikin surat. Kalau dia tidak menyelesaikan, saya jamin air Kota Solo, mohon maaf, akan kami tutup. Itu intinya dari saya. Mohon maaf ya, saya agak ini juga, Solo udah miskin, banyak rakyat kami ini semua. Mereka sok-sokan apa-apa kayak gitu. Kemarin aset kita, karena dia lapor ke APH pusat aja, berapa banyak, ada 9 atau 12. Kalau ditutup puluhan miliar Pak aset kita. Dikasih cuma yang gedung yang mau roboh, yang apa yang gak ada gunanya itu. Saya lihat DPR itu cuma kecil juga, malah lebih gede gedung DPR kita yang sekarang. Kemarin kita minta mobil aja mereka ubah. Kalau nggak bisa saya nggak mau. Jadi memang selama ini saya nggak tahu negosiasinya apa antara pemerintah yang lama ini dengan orang Kota Solo ini. Apa yang mereka lakukan saya nggak ngerti gitu ya. Kok mereka tega? Ya, Solo udah miskin seperti ini. Kalau mau bersedekah kan biasanya dari yang kaya ke yang miskin kan. Ini yang bersedekah orang miskin pada orang kaya. Ini yang saya miris. Dan saya rasa saya akan undang 1-2 hari ini seluruh nagari-nagari, tokoh-tokohnya yang punya aset untuk air ini, saya akan bicarakan dengan mereka. Dan juga kalau mereka arogan Kota Solo ini arogan, ini peringatan. Kalau mereka masih tidak mengindahkan kami dengan arogannya, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Solo. Itu rakyat saya juga. Dengan terpaksa, jangan salahkan kami. Silakan lihat siapa yang salah di antara ini. Kami dengan terpaksa, mohon maaf sekali ini, maaf. Dengan terpaksa, paling lambat 1 minggu mulai dari besok, kami akan ramai-ramai, jika perlu ribuan rakyat Kabupaten Solo akan menyegel pipa yang ada di Kota Solo tersebut. Mohon maaf sekali lagi. Saya sedih, terberat saya menjaga ini. Tapi kalau nggak saya lakukan ini, mereka semakin arogan ini. Pemdanya, PDAM-nya. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan mereka tuh kok arogan sekali dan menganggap remeh
orang kota Kabupaten Solo. Mereka mungkin dianggap orang kota Solo ini yang bodoh, goblok semua kali ya. Atau mereka bisa ngibulin kita aja selama ini gitu. Karena mau berbisnis, bekerja sama harusnya yang fair dong, sama-sama untung. Ini enggak. Coba bayangkan dulu 290 rupiah, dia jual air kita 5.000 sampai 6.000. Kita yang menyiapkan semua pipa kita punya kan. Bantuan dari pemerintah pusat, bukan mereka, bukan APBD mereka juga. Kan bantuannya untuk kita. Dan ini milik air kita. Jadi itu agak sedih juga ya kita ya, kawan-kawan semua. Saya begitu melihat laporan BPK agak sedih juga saya. Kenapa ya? Padahal begitu 1 tahun yang lalu saya sudah perintahkan Sekda agar membenahi PDAM kita, dan juga agar setiap rakyat saya ini harus bisa menikmati air. Ini orang mereka 77 tahun, masa air minum aja rakyat saya nggak bisa ya, mau lebaran lagi. Tapi apa boleh buat? Kalau nggak kami lakukan ini sampai kapan pun nggak akan ada solusinya. Kami siap berunding Bapak, dengan harusnya mereka yang datang kepada kami. Ini kami yang datang pada mereka. Ada suratnya 2 kali. Mana suratnya itu? Mana suratnya? Mana suratnya itu? Surat yang kita tujukan kepada mereka. Nggak dibalas sama sekali oleh mereka. 2 buah surat ini. Undangan pada Pak Wakil Wali Kota, Bapak yang terhormat, Bapak Wali Kota. 2 kali juga. Nggak ada pedulinya mereka. Ya. Ditelepon nggak diangkatnya, dikirim surat nggak dibalasnya. Jadi apalagi yang mesti kami lakukan? Atau mereka merasa mereka yang nggak ngerti saya ya. Saya nggak tahu apa mesti saya lakukan ini sekarang ini. Nah, kami yang ditegur oleh BPK. Dan 2 kali kami ditegur oleh BPK. Untuk itu, ya, ini yang tantangannya Sekda ya. Dari November yang sebelumnya, November 1, Desember 1, nggak diindahkan oleh mereka. Tujuannya kepada wali kota. Kami sedih juga kita ya. Nah, dianggap Sekda, apa mesti bupatinya ya mungkin ini. Mungkin dianggap Sekda nggak level sama wali kota kali ya. Atau apa, nggak ngerti saya. Harusnya semua pemerintahan itu saling menghargai ya. Dan juga saya prihatin ya. Kita yang miskin di Kabupaten Solo, harta kita serahkan, harta rakyat Kabupaten Solo serahkan kepada mereka, karena mereka lapor. Dan sekarang saya nggak mau lagi. Mereka lapor ke ujung dunia pun, ke malaikat pun, saya nggak mau toleransi lagi. Karena kita miskin, dia orang kaya. Dan saya akan diskusi dengan masyarakat saya di Kabupaten Solo. Saya akan undang oleh negari apa itu semua tindakan kita kepada mereka. Kalau masyarakat tokoh negari saya menyatakan ya udah Pak Bupati, kita ikhlaskan saja, kami ikhlaskan. Ya. Mungkin rakyat saya ini berbaik hati ya, bisa saja saya akan ngikutin kata apa pendapat dari masyarakat saya. Kalau masyarakat saya mengatakan kami tidak terima, apa buat sebagai kepala daerah, saya akan ikutin apa pendapat dari rakyat saya. Sekali lagi, 1 minggu dari besok tanggal berapa? 7. Tanggal 7, 1 minggu. 14. Enggak 14 juga loh. 14, 13 terakhir. Hari apa? 14. Ya. Hari Kamis terakhir. Kalau tidak ada solusi yang tepat, mereka tidak bayar apa ini semua, tidak mau membicarakan dengan hari Kamis, saya dengan ribuan masyarakat Kabupaten Solo akan menyegel air ini. Mohon maaf kepada untuk rakyat saya yang di Kota Solo. Nah, tentu sebagai bagian dari pemerintah daerah yang diaudit BPK, kita wajib patuh terhadap rekomendasi. BPK menemukan ini ada potensi piutang yang dimiliki oleh Pemkab Solo kepada Pemko yang tidak tertagih, tidak terbayarkan. Bahkan kalau kita ikuti di sini, ini BPK mengatakan bahwa nilainya cukup besar ini. Ada beberapa poin yang BPK sampaikan di sini. Pertama, Pemko Solo tidak mengikuti ketentuan ini. Ini bunyi BPK. Tidak mengikuti itu antara lain, pertama tidak memakai meteran, karena di perjanjian ada meteran. Pemko Solo tidak memakai meteran. Nah, BPK merujuk ke situ. Yang kedua, di BPK itu dikatakan bahwa kalau memakai tarif, sebenarnya tarifnya sudah tinggi. Ini menurut peraturan gubernur
SE Gubernur kepada kita, itu tarif itu terendah itu 3.800 ya. Nah 3.800 tarif terendah. Nah kalau kita ikuti, kita kan tidak bisa lihat neraca mereka itu. Ini potensi kerugian kekurangan penerimaan kita sangat besar. BPK menghitung sederhana di sini, itu kekurangan penerimaan daerah itu lebih kurang 310 juta. Ini dengan asumsi harga airnya baru di angka Rp900. Coba kalau kita hitung dengan harga yang ditetapkan oleh SK Gubernur, kita rasanya sudah cukup bersabar untuk saling bagaimana ini dibahas secara baik-baik antar dua kabupaten kota. Nah, tentu solusi kita pertama, ini harus segera perjanjian ini Pak, harus segera direvisi. Harus segera direvisi, dan ketika ini direvisi, kita nanti tetap meminta melalui BPKK atau BPKPK selisih dari yang mereka tidak penuhi kewajibannya sejak perjanjian ini ada, itu kita tagih secara resmi Pak. Ya. Jadi berapa selisih kekurangan yang tidak dibayarkan ke Pemkab Solo sejak perjanjian ini ada, itu akan kita tagih secara tertulis secara resmi. Jadi artinya yang ke depan ya juga, tapi kewajiban yang selama ini mereka tidak penuhi tetap akan kita tagih Pak.